Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di mata kuliah Statistik Sosial Ekonomi dan Bisnis. Pada bagian akhir ini saya akan memberikan materi tentang statistik komparatif. Komparatif atau statistik yang membandingkan satu objek dengan objek lainnya atau dengan asumsi lainnya ya. Nah, membahas statistik komparatif itu ada satu tema besar yaitu analisis variansi yang kita kenal ANOVA atau analysis of variance. Artinya di sini kita akan melihat dari satu sampel, dua sampel atau lebih dari beberapa sampel berdasarkan variasi-variasi perubahan dari suatu parameter mean ataupun rata-rata ya. Nah ini banyak topik, kita mulai dari yang sangat dasar sekali. Yang pertama ini saya akan memberikan materi tentang suatu pengujian statistik dengan teknik-teknik dasar ya, dan mengenal tentunya beberapa komponen yang akan kita uji itu seperti apa. Kemudian juga saya akan berikan beberapa contoh nanti mungkin di statistik komparatif yang kedua yang membandingkan dua objek, dua sampel. Akan ada contoh-contoh yang bisa atau yang menarik untuk bisa diteliti atau juga yang telah diteliti ya, baik di bidang ilmu sosial, ekonomi maupun bisnis ya. Nah, ini capaian perkuliahan kita. Statistik sosial dan ekonomi dan bisnis ini tidak hanya ditujukan untuk lulus dari mata kuliah statistik, tapi juga bisa digunakan dalam merumuskan tugas-tugas akhir bagi mahasiswa yang menggunakan pendekatan statistik dalam memecahkan permasalahan penelitiannya. Baik, kita mulai. Statistik komparatif itu merupakan suatu analisis membandingkan, compare, statistiknya ya, dari satu objek dengan objek lainnya. Objek lainnya ini bisa berupa asumsi ataupun juga rujukan-rujukan penelitian sebelumnya. Nah, dari suatu populasi. Jadi pendekatan populasi ini kalau kita dekati dia adalah melalui sampel nanti. Indikator yang diperbandingkan adalah nilai rata-rata. Jadi rata-rata dari suatu populasi. Nah, itu. Nah, kalau kita melakukan pendekatan dengan sampel, maka rata-rata dari nilai sampel itu. Nah, notasi dari rata-rata populasi yang sudah kita pelajari di statistik deskriptif adalah mu atau mean ya. Kemudian kita bandingkan means dari kedua objek ini. Maka di situ akan ada kesimpulan yang akan bisa kita ambil. Nah, ini merupakan juga bagian dari statistik induktif atau statistik inferensial, di mana kita menggunakan teknik statistik, pendekatan statistik untuk menebak bagaimana kondisi suatu populasi. Oleh karena itu yang dilakukan estimasinya itu adalah nilai rata-ratanya dari objek tersebut, yaitu mu1 dan mu2 jika terdiri dari dua sampel ya. Nah, analisis variansi atau ANOVA itu ada yang satu jalur one way ANOVA dan ada beberapa jalur lainnya ya. Nah, untuk tahap pertama ini kita mulai dari dasar sekali. Kita coba membahas atau menguraikan beberapa teknik dasar. Kita kenali dulu apa itu rata-rata populasi dan rata-rata sampel. Nah, untuk menguji perbandingan rata-rata populasi itu ada dua kelompok ya. Ada dua kelompok ataupun objek. Pertama kalau kita beri notasi itu X1 dan X2 berarti dari kedua objek ini dia akan memiliki elemen-elemen tersendiri yang jika kita dekati populasi itu mungkin tidak tercapai, maka kita bisa dekati dengan yang namanya sampel ya. Nah, sampel inilah yang nanti mencerminkan bagaimana kondisi dari populasi itu. Nah, rata-rata dari sampel ini kalau dia X1 dan sampelnya X2, maka rata-ratanya adalah X bar 1 dan X bar 2. Jadi bukan lagi mu dan mu1 dan mu2. Karena kita sudah mendekatinya atau mengambil pendekatan dengan sampel ya. Oke. Baik,
dalam pendekatan yang sudah saya uraikan sebelumnya ada statistik itu ada terbagi dua pendekatannya, parametrik dan non parametrik. Dalam studi kita tentang pembahasan kita tentang statistik komparatif ini juga ada dua ya, ada dua pendekatan yang bisa dilakukan. Nah, tentu yang utama adalah kita melakukan dulu pendekatan dari parametrik. Jika pendekatan parametrik ini tidak bisa dilakukan, maka alternatifnya adalah pendekatan non parametrik. Nah, bagaimana kondisi tidak bisa dilakukan? Itu misalnya datanya tidak berdistribusi normal. Nah, kita bisa uji normalitas dia, maka kita tidak bisa menggunakan teknik-teknik yang disediakan di sebelah ini. Maka kita ambil alternatif lainnya untuk uji T1 sampel ini, kita pakai uji Wilcoxon, dan uji T2 sampel tidak berpasangan, Mann-Whitney test, dan uji T untuk 2 sampel berpasangan, uji Wilcoxon. Nah, ini pendekatan yang akan kita uraikan dalam beberapa sesi berikutnya nanti. Untuk sesi kali ini, kita akan membahas 3 topik, 3 subtopik maksud saya. Ada uji T1 sampel, uji T2 sampel tidak berpasangan, uji T2 sampel berpasangan. Atau dikenal one sample t-test, two independent sample t-test, dan two pair sample t-test ya. Oke, dari ketiga ini akan kita bahas. Nah, khusus untuk pendekatan uji T ini ada namanya nanti uji Z. Nah, kapan itu digunakan uji Z? Nah, ketika sampelnya itu lebih besar, di atas 30, maka kita tidak menggunakan lagi uji Z, tapi uji T. Nah, ini menjadi topik pembahasan kita. Kali ini tentu syarat yang harus dipenuhi, data yang kita kumpulkan itu harus berdistribusi normal. Jika tidak, kita tidak bisa menggunakan pendekatan seperti ini ya. Nah, beberapa contoh ini akan kita lihat. Untuk pembahasan pertama, saya akan membahas uji T, satu sampel, one sample T test. Nanti pada sesi berikutnya atau sesi di tengah-tengah ini akan saya perkenalkan teknik menggunakan bantuan dari software SPSS, bagaimana mengolahnya. Yang pertama tentu kita hitung secara manual dulu ya. Oke, one sample t-test, uji T satu kelompok sampel saja. Jadi teknik ini sederhana sekali. Uji komparatif yang diuji membandingkan satu kelompok sampel, tentu yang kita bandingkan harus ada skala pembandingnya. Maka skala pembandingnya itu bukan sampel, tetapi asumsi atau rujukan. Rujukan-rujukan atau juga mungkin target kalau di bisnis kan. Nah, okay. Nah jadi ini sangat sederhana. Formulasinya itu bisa kita hitung T sama dengan X bar dikurangi dengan mu dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar N. N adalah sampel, ini rata-rata populasi, ini rata-rata dari sampel, dan ini standar deviasi. Nah, untuk menghitungi standar deviasi ini, Anda masih ingat, Anda bisa gunakan formulasi yang kita sudah pelajari di statistik deskriptif. Standar deviasi itu kan akar, sedangkan varian itu kita tidak mengakarkan. Nah, ini formulanya XI dikurang X bar sigma ya. Ini kalau kita gunakan formulasi sigma ini, berarti XI ini akan banyak nanti tergantung dari N-nya ini berapa. Nah, dikurangi dengan nilai rata-rata dari X atau X bar. Kemudian setelah dikurangi dikuadratkan, dibagi dengan jumlah sampel dikurang 1. Nah, setelah nilai ini peroleh, kita bisa memasukkan ke sini, nilai rata-rata sudah kita peroleh, mu juga ada, nanti tinggal kita mendapatkan yang disebut dengan T hitung. Oke, tahapan yang harus dipenuhi adalah kita harus tentukan taraf signifikansi, karena ini ada uji hipotesis ya, signifikansi atau taraf derajat keyakinan kita. Seberapa besar hasil kesimpulan, hasil estimasi kita terhadap sampel itu benar. Jika kita ambil 5%, artinya 95% itu kita meyakini bahwa
kesimpulan yang kita tarik itu benar adanya. Nah, kalau 1% berarti 99% itu benar. Paling tidak itu 10% lah, jangan sampai 15%, jangan terlalu banyak, tidak yakin kan. Jadi begitu. Kita tentukan alpha atau istilah lain ini derajat keyakinan, level of confidence. Kemudian yang kedua, kita tentukan derajat bebas. Nah, derajat bebas itu ada yang menulisnya DF, kalau kita menggunakan DB saja ini derajat bebas. Ada juga DK, derajat kebebasan, ya sama saja itu bisa kita pakai nanti ya. Kalau bahasa Inggris degree of freedom, DF. Oke, untuk apa kedua ini? Untuk kita mencari T-table. T-table kita akan bandingkan dengan T hitung. Ini disebut T hitung nantinya. Oke, setelah kita mendapatkan T hitung, kita bandingkan mana yang lebih besar untuk kita mengarah ke hipotesis mana yang diterima. Nah, itu disebut dengan kriteria uji hipotesis. Nah, tentu kita harus rumuskan dulu uji hipotesisnya, dugaan kita tentang suatu fenomena yang sedang kita uji ya. Nah, kita rumuskan, rumusannya bisa seperti ini. Hipotesis 0 dirumuskan itu sama dengan mu atau rata-rata populasi. Sedangkan hipotesis alternatif itu tidak sama. Nah, ini jika kita menuliskan seperti ini kita bisa mengujinya secara satu arah. Jika kita menggunakan tanda lebih kecil atau lebih besar ini, kita bisa menggunakan uji dua arah. Artinya kalau kita uji dua arah, alfa 5% ini kita bagi dua. Hasilnya sama saja. Ya. Hanya prosedurnya ya berbeda. Nah, apa yang diuji? Yang diuji itu ini. Yang diuji T yang kita hitung, kita bandingkan dengan T yang terdapat di dalam tabel dengan cara T tabel itu kita peroleh dengan menggunakan alfa dan DB. Ya. Oke, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka keputusannya kita harus terima H0. Artinya pernyataan dari H0 sama dengan rata-rata populasi ini kita terima. Ya. Artinya tidak ada perbedaan antara sampel kita ini, rata-rata sampel itu dengan rata-rata populasi. Nah, tapi jika T hitungnya itu lebih besar dari T yang terdapat di dalam tabel, dari alfa dan derajat bebas ini, maka keputusannya kita tolak H0. Artinya ada perbedaan antara rata-rata satu kelompok sampel ini dengan rata-rata populasinya. Seperti itu. Nah, itu kita gunakan bagaimana kriteria kita menarik nanti kesimpulannya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Nah, ini ada seorang peneliti menduga rata-rata indeks prestasi mahasiswa itu adalah 3,5 ya. Nah, ini dugaan seorang peneliti atau dosen ya. Untuk itu peneliti mengambil sampel secara acak di 3 kelas mata kuliah statistik. Nah, jadi ini khusus di mata kuliah statistik populasinya itu di mana di populasi itu ada 61 mahasiswa. Diambil sampel saja, banyaknya sampel itu mewakili dari populasi semuanya itu adalah 10 mahasiswa. Coba perhatikan tanda 3,5 ini. Nah, ini adalah asumsi atau dugaan dari peneliti dengan beberapa informasi yang diperolehnya. Baik itu dari laporan, mungkin juga dari berita dan segala macam ya. Nah, kemudian diambil sampel 10 mahasiswa, maka diperolehlah data dengan cara mewawancarai. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dari kondisi permasalahan topik seperti ini, kita harus rumuskan dulu hipotesisnya. Nah, hipotesisnya itu kita rumuskan seperti tadi, H0 sedemikian hingga rata-rata dari populasi itu 3,5. Jadi IPK-nya itu 3,5. Jadi tidak berbeda. Diduga rata-rata indeks prestasi mahasiswa statistika itu sama dengan 3,5. Kemudian alternatifnya itu berbeda darinya. H1 itu sedemikian hingga
nilai rata-ratanya itu tidak sama dengan nilai 3,5. Nah, mana yang diterima hipotesis ini? Maka kita harus lakukan langkah-langkah prosedur statistik uji T satu sampel. Oke. Langkah pertama, kita kumpulkan data. Setelah kita dapatkan data, kita berikan seperti tabel seperti ini. Nah, X ini adalah indeks prestasi, ini nama-nama mahasiswa, misalkan ini sigma adalah jumlah ya, total dari jumlah. Yang perlu kita hitung sebelum kita menghitung T hitung itu adalah rata-ratanya dulu. Kenapa? Karena di dalam formulasinya itu ada namanya nilai rata-rata. Nah, ini rata-rata sampel, bukan rata-rata populasi ya. Nah, kalau ini rata-rata populasi. Oke. Nah, itu sama dengan 1/n dikali dengan XI. Dari sampel pertama sampai responden atau sampel ke-10. Ya. Nah, tinggal kita masukkan perhitungannya. Nah, hitungnya seperti ini. Kita bisa buat juga kolom bantu seperti ini ya. Kita jumlahkan, tinggal kita bagi saja. Ini bagi dengan 10 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 10. Berarti ada 10 sampel. Benar ya. Kemudian kita hitung standar deviasinya. Nah, ini nilai rata-ratanya 3,664. Kemudian kita hitung nilai standar deviasinya dengan formulasi tadi. Kita harus mencari dulu ya. Formulasinya itu kan ini kan standar deviasi. Nah, ini kan X kurang X bar dikuadratkan. X barnya sudah dapat, tinggal XI-nya ini ada pada data masing-masing. Tinggal kita gunakan kolom atau tabel bantu seperti ini. XI pertama itu 3,75 dikurangi dengan 3,664. Hasilnya ini kita letakkan di sini, kemudian 3,6 dikurang dengan nilai rata-rata 3,5. Kurangi nilai rata sampai dan seterusnya kita letakkan di kolom ini. Nah, ini maksud dari. Kemudian tadi kan di dalam nilai standar deviasi itu dikuadratkan ya. Nilai ini kita tinggal kuadratkan 0,086 kuadrat itu 0,074. Min 0,064 itu 0,0041. Nah, sudah dapat seperti ini, kita bisa langsung menghitung standar deviasi. Nah, ini kita jumlahkan di bawah, ini bisa kita jumlahkan di bawah jika nanti diperlukan. Nah, ternyata jumlah yang diperlukan itu kan, Anda lihat rumusnya, sigma dari X ukuran ini. Berarti jumlah ya. Kita ambil nilai jumlahnya itu, jumlah dari ini, kita jumlahkan, dapat dia 0,11. Nah, kita gunakan N kurang 1, 10 kurang 1, dibagi 9. Selesaikan di atas, selesaikan di bawah, pembilang dan penyebutnya ini. Kemudian baru kita bagi. Setelah kita bagi, baru kita tarik akar. Ikuti tahap seperti ini, jika tidak nanti akan tidak sama angkanya ya. Oke, tahap selanjutnya kita identifikasi ulang rata-rata populasi. Nah, kita kan mau gunakan formulasi T hitung ya, itu 3,5. Nah, ini dari asumsi si peneliti tadi. Kemudian X bar, nah ini rata-rata dari sampel itu 3,664. Nah, ini kita kurangkan. Kemudian standar deviasi kita sudah peroleh tadi, ya ini. Ini ya, kita gunakan di sini. Kemudian akar N. N kita atau sampel kita adalah 10. Kita selesaikan ini. Nah, ikuti langkah-langkah seperti ini. Selesaikan yang pembilangnya yang di atas. Kemudian penyebutnya kita selesaikan. Ini akarnya ditarik dulu. Kemudian baru dibagikan. Setelah selesai, ini belum selesai, selesaikan dulu hasilnya 0,11 bagi 3,1, 0,034. Setelah itu baru bisa kita bagikan. Hasil T hitungnya itu 4,62834664. Nah, kita bisa ambil 4 angka di belakang koma, ini kita hapus. Ini kan bisa kalau 6 harus kita bulatkan ke atas jadi 5. Ini kan 5, 5 bisa kita bulatkan ini jadi 4. Kita ambil adalah seperti ini ya. Selanjutnya kita cari ini T hitung, kita cari T tabel. T tabel itu adalah
kita tentu perlu degree of freedom atau derajat bebas, DB. Nah, DB itu formulasinya N kurang 1. Berarti 9, alfanya sudah kita tentukan tadi 0,05. Itu kita peroleh T tabelnya 2,262. Nah, kita harus lihat di tabel ini. Pada alfa 0,05 dan DB-nya itu 9. Nah, ini dia di tabelnya. Alfa ini tulis dekasnya. Alfanya alfanya 0,05 pada dk 9 ya. N kurang 1 tadi. Itu T 0,05 ya, pada 0,05 itu 2,2. Oke. Nah, kita sudah dapat T hitung, sudah dapat T tabel, tinggal kita tarik hipotesisnya. Kita bandingkan saja T hitung dengan T tabel. Nah, ternyata T hitung ini lebih besar dari T tabel. Artinya kita bisa menolak hipotesis H0. Dengan kata lain, ada perbedaan antara yang signifikan, ya, yang nyata, kan? Nilai rata-rata indeks prestasi mahasiswa untuk mata kuliah statistika dengan rata-rata siswa secara keseluruhan. Ya, ini populasinya. Begitu cara tarik kesimpulannya. Ini. Nah, ini ada soal, mungkin bisa kita pecahkan, Anda bisa lakukan latihan nanti. Kemudian saya mau memperkenalkan bagaimana cara menggunakan SPSS ya untuk menghitung T hitung tadi. Oke, pertama kita bisa uji juga normalitas data. Anda bisa uji apakah dia normal, H0 itu normal, H1 itu tidak normal ya. Nah, ini hipotesisnya. Nah, kita ada banyak ya metode uji. Ini kita perkenalkan yang menggunakan Shapiro-Wilk, ini untuk sampel 30, Kolmogorov-Smirnov untuk sampel lebih dari 30 atau sama dengan 30. Tentukan derajat keyakinan, kita akan uji dia normal. Nah, kalau di SPSS itu di deskriptif statistik ada explore. Nah, kita klik saja explore ini, maka kita akan dapat menu berikutnya yaitu menu uji normalitas data. Nah, terlebih dahulu kita input datanya ya, kemudian kita pindahkan ke sini, kemudian kita klik plot ini, karena kita akan pilih uji normalitas di sini. Oke. Nah, ini tes normalitasnya ada yang Kolmogorov, ada yang Shapiro-Wilk. Karena sampel kita kurang dari 30, kita gunakan Shapiro-Wilk. Atau menggunakan kedua-duanya juga bisa. Nah, ini kan tidak signifikan, artinya kita terima H0 pada sublevel 10%, pada derajat keyakinan level of confidence 10%. Itu baru dia normal data. Oke. Kemudian untuk menguji menghitung T hitungnya itu pilih analyze, compare mean, pilih one sample T test. Kemudian akan muncul menu seperti ini. Nah, ini misalnya tadi indeks prestasi kita pindahkan ke tes variabel, kemudian one sample T test ini. Kemudian kita isi di nilai asumsi peneliti tadi 3,5. Ini yang paling penting, jangan lupa. Setelah itu kita oke kan, kita peroleh hasilnya. Oke, coba mungkin saya tunjukkan langsung ke menunya. Kita buka SPSS kita ya. Oke. Oke, ini data IBK. Mungkin coba saya mulai dari awal dulu ya. Oke, ada data saya kebetulan simpan apa? Di Excel. Oke, saya copy saja di Excel. Saya coba paste di SPSS ya. Nah, ini ada tampilan, ini menunya. Perhatikan ini menu dari SPSS. Ini ada data view, dia menampilkan data. Ada variable view, dia akan menampilkan variabelnya ini untuk supaya bisa kita edit ya.
Sekarang ini halaman data view. Nah, coba kita klik variable view. Nah, kelihatan di sini. Nah, kita coba soal latihan tadi kan. Nah, itu uang jajan ya, uang jajan mahasiswa, uang jajan. Oke, ini skalanya numerik. Oke, kita lanjut saja. Desimalnya kita nolkan. Oke. Value kita abaikan saja. Labelnya kita beri uang jajan mahasiswa. Oke, hukumnya. Nah, ini paling penting, ini kita bukan karena kita tidak pendekatan parametrik, kita kalau parametrik itu ordinal dan nominal biasanya ini ya. Nah, ini parametrik kita pakai yang scale. Oke, sudah kita edit, ini perlu kita edit juga. Ini namanya variabel uang jajan ya. Uang kita bikin underscore seperti ini jadi. Oke. Nah, tadi dia tidak mau baca ya. Oke, ini coba kita lihat di data view di bawah ini. Oke, sudah berubah dia. Kita bisa lebarkan sedikit. Seperti ini. Nah, kita coba tadi, eh, kita coba dulu uji normalitasnya ya. Oke, kita pilih plot, kemudian normality. Nah, oke. Nah, coba kita lihat. Nah, ini hasilnya ada di sini ya. Normality ini dia hasilnya. Nah, ini hasilnya dia tidak signifikan ya. Nah, kalau tidak signifikan berarti uh, P value-nya lebih besar uh, dari apa? Dari alpha. Alpha kan kita 0,05. Artinya data ini tidak berdistribusi normal. Begitu juga yang Kolmogorov ya, ini 0,5 pas kalau kita bulatkan. Nah ya, jadi dia tidak signifikan, maka kita boleh melakukan pendekatan parametrik. Artinya berdasarkan hipotesis tadi, jika saya share lagi ya, mana tadi zoom, oke, coba kita lihat yang ini tadi. Nah, one sample t-test tadi. Nah, jika p value alpha itu lebih kecil dari alpha, maka kita tolak hard null. Artinya data berdistribusi normal. Jadi terbalik ini ya. Oleh karena itu kita bisa lanjutkan lagi ke tahap berikutnya yaitu menguji one sample t-test. Nah, kita kembali ke SPSS kita. Oke, data uji. Nah, ini dia datanya, variable view. Oke, kita sudah dapat tadi bahwa data ini normal, maka kita bisa teruskan uji one sample. Oke, kita coba uji one sample, compare means. Kita pilih one sample di submenunya ini, one sample t-test. Dimasukkan dia ke test variable dengan klik tanda panah ini. Oke, coba kita lihat nih. Ini kita abaikan saja. Oke, test value-nya jangan lupa diisi 3,5. Nah, ini kan asumsi peneliti tadi kan. Nah, juga kalau di dalam bisnis, misalnya target rata-rata penjualannya itu berapa oleh manajer. Nah, ini pimpinan biasanya memberi. Nah, kita test value apakah target itu sama dengan ya, yang sampel yang ada di dalam sampel penjualan kita. Nah, itu kalau di bisnis atau di produksi. Nah, apakah barang yang rusak itu yang ditargetkan oleh manajer produksi itu 10%, maka kita masukkan angka 10% di sini, misalnya 0,1. Apakah berbeda ya atau sama? Nah, kita bisa uji nanti bisnis ya. Oke, nah, kita oke kan terus, maka kita peroleh hasilnya. Ini dia one sample t-test, ini statistik deskriptifnya. Sampelnya itu ada 15 ya. Rata-ratanya 740.013. Dan kita lihat di bawahnya lagi, hasilnya itu uang jajan, itu T hitungnya 9, ini DF-nya 14 ya, 15 kurang 1, 14, signifikan.
Oke, ini pasti kalau seperti ini angkanya sudah lebih besar dari nol, lebih besar dari T tabel ya. Artinya ada perbedaan rata-rata uang yang signifikan antara uh, yang diestimasi oleh yang diduga oleh peneliti dengan uang jajan yang ada pada sampel gitu ya. Demikian tinggal kita copy, kita bisa copy ini klik kanan copy, kita bisa pindahkan ke laporan misalnya skripsi atau apa di situ. Sehingga ini akan bisa memberikan uh, informasi yang lebih luas karena di dalam Microsoft Word nanti Anda tulis, Anda bisa analisis ini dengan panjang lebar ya. Nah, itu dia saya kira demikian presentasi one sample t-test ini. Mudah-mudahan Anda bisa mencobanya dan tentu nanti diharapkan Anda bisa lulus dalam mata kuliah ini atau bisa membuat tugas akhir dengan menggunakan model ataupun teknik statistika analisis komparatif yang sederhana ini. Saya kira wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.